Terkadang, kamu tidak perlu menjadi seseorang yang luar biasa atau berubah menjadi versi sempurna hanya untuk menarik perhatian. Faktanya, orang yang dulunya acuh padamu bisa saja suatu hari menjadi yang paling terobsesi denganmu. Bukan karena kamu memaksakan perubahan, tetapi karena kamu menjadi dirimu sendiri, yang tidak lagi memohon. Seringkali, kita terlalu cepat ingin disukai hingga berusaha keras untuk diperhatikan. Namun ironisnya, semakin kamu mengejar, semakin orang tersebut merasa berkuasa. Semakin kamu peduli, dia justru merasa santai dan mulai menjauh. Ketika akhirnya kamu berhenti, benar-benar melepaskan, dan menarik energimu darinya, itulah saat dia mulai merasa kehilangan. Dunia nyata menunjukkan cinta tidak tumbuh dari pengejaran berlebihan. Sebaliknya, cinta muncul dari rasa ketidakhadiran yang mendalam, dari keheningan yang tiba-tiba, dan dari ketenangan yang tidak lagi bisa dia tebak. Stokisme mengajarkan pelajaran penting. Jangan menggantungkan nilai dirimu pada bagaimana orang lain memperlakukanmu. Jika dia tidak tertarik padamu, lepaskan. Jika dia lebih memilih orang lain, biarkan pergi. Jika dia hanya datang ketika membutuhkanmu, batasi aksesnya. Namun, ada sesuatu yang misterius yang bekerja ketika kamu benar-benar berhenti peduli. Saat kamu berhenti menghubunginya, mencari perhatiannya, dan mulai hidup damai tanpa kehadirannya di hidupmu, orang itu akan mulai gelisah, stalking media sosialmu, ingin tahu dengan siapa kamu bersama, dan bertanya-tanya bagaimana kamu bisa begitu bahagia tanpa dirinya. Rasa penasaran berubah menjadi rindu, rindu berkembang menjadi rasa bersalah, dan pada akhirnya melahirkan penyesalan yang mendalam. Orang yang dulu memandang rendahmu atau menganggapmu tidak penting pada akhirnya akan menyadari bahwa mereka telah kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Tapi menarik perhatian mereka ini tidak membutuhkan drama atau sindiran di media sosial. Hal tersebut terjadi karena satu hal sederhana yang sulit ditemui, ketenangan. Ketenangan adalah kekuatan yang luar biasa. Orang yang tenang, tidak menuntut atau memohon perhatian, adalah sosok yang akan terus membekas di benak orang lain. Kehilangan mereka terasa seperti kehilangan sesuatu yang tidak mungkin dibeli kembali. Maka dari itu, pendekatan ini bukan tentang taktik murah untuk membuat seseorang kembali atau memanipulasi perasaan. Ini adalah cara untuk membuat seseorang menyadari nilaimu dengan langkah yang dalam tetapi tanpa terlihat. Saat kamu fokus memperbaiki dirimu dan hidupmu, tanpa sorotan berlebih atau pura-pura bahagia demi menarik perhatian, ketenanganmu sendiri akan menjadi sesuatu yang menarik bagi mereka. Salah satu langkah sederhana yang bisa kamu lakukan adalah proses healing sebagai senjata paling ampuh. Kamu mungkin berpikir bahwa untuk membuat seseorang merindukanmu, kamu perlu terus hadir di hidupnya, chat aktif, reply story secara rutin, menyediakan diri kapan saja mereka butuhkan. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Semakin mudah kamu diakses, semakin nilaimu berkurang. Pernahkah kamu mendadak memikirkan seseorang yang sudah lama tidak muncul? Bukan karena dia memulai percakapan atau memberimu kabar, tetapi karena dia diam, hening yang terasa megah. Diamnya bukan karena marah atau ngambek, tetapi karena kesadaran bahwa ia sudah cukup hadir. Kini giliranmu untuk merasakan kehilangannya. Stokisme mengajarkan bahwa menggantungkan perhatianmu kepada orang yang tidak menghargaimu hanya akan menguras energi. Jangan mengetuk pintu terus-menerus. Jika tidak ada jawaban, berdirilah tegak dan pergi dengan kepala penuh harga diri. Keheningan bukanlah tanda kelemahan tetapi pernyataan bahwa kamu selesai menggantungkan validasi dirimu pada orang lain. Ketika kamu menarik energi dari orang tersebut sepenuhnya, diam itu akan menjadi ruang kosong dalam hidupnya yang tak bisa diisi oleh siapapun. Rindu muncul bukan karena kebersamaan yang dipaksakan tetapi karena kehilangan yang datang tiba-tiba. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Hilanglah tanpa drama untuk menunjukkan bahwa kamu tidak akan tinggal di tempat di mana kamu tidak dihargai. Orang dewasa secara emosional tidak akan mengejar cinta. Mereka memberi ruang dan pergi jika ruang itu tidak diisi dengan baik. Jadi jika kamu ingin seseorang merindukanmu, fokuslah pada proses penyembuhan dan pembangunan dirimu sendiri. Biarkan rasa hening dan ketenanganmu menjadi pengingat bahwa apa yang mereka buang adalah sesuatu yang sulit ditemukan kembali. Menjaga jarak bukanlah tindakan kebencian, melainkan bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Saat kamu memilih untuk perlahan menghilang, kamu memberikan ruang bagi dia untuk merasakan kehilangan tanpa perlu ucapan atau penjelasan apapun. Ini adalah langkah diam-diam yang lebih efektif. Lalu, tingkatkan dirimu secara senyap. Bukan untuk memamerkan perubahan,
tetapi karena ketika kamu menjadi pribadi yang lebih baik dan sulit dijangkau, perhatian orang yang dulu meremehkanmu akan datang dengan sendirinya. Perubahan ini tidak perlu diumumkan, cukup lakukan perbaikan diri dengan konsisten. Tidak perlu menunjukkan melalui media sosial bahwa kamu sedang healing atau memperbaiki pola hidup. Fokus pada hal-hal kecil yang membawa dampak besar. Pola tidur yang teratur, menjaga tubuh, membaca buku, memperbaiki keuangan, dan selektif dalam memilih siapa yang masuk ke lingkaran hidupmu. Aura kamu akan berubah secara alami, tanpa banyak usaha untuk meyakinkan orang lain. Pada titik ini, orang-orang yang dulu menyepelekanmu akan mulai bertanya-tanya, kenapa dia berbeda sekarang? Kok dia terlihat tenang dan penuh misteri? Semua itu bukan karena niat untuk membuat orang lain cemburu, tapi karena kamu beranjak dari hidup yang membuatmu merasa kurang berharga. Kamu perlahan membangun sebuah kekuatan yang hadir dalam keheningan. Kamu tidak lagi berada di tempat yang sama seperti dulu, menanti pesan darinya setiap malam atau memenuhi permintaannya saat ia hanya sekadar iseng. Kini kamu adalah pribadi yang sibuk melakukan hal-hal bernilai, dan prinsip Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak perlu berusaha mengubah orang lain, cukup ubah perspektif dan posisi kita terhadap mereka. Dulu kamu mungkin merasa berada di bawah mereka, tapi sekarang kamu sejajar atau lebih tinggi, bukan karena kesombongan, melainkan karena kamu sadar bahwa dirimu layak dihargai. Dalam fase ini, saat mereka menyadari bahwa kamu telah mandiri dan tidak lagi bergantung, rasa kehilangan akan menyeruak perlahan namun tajam. Rasa itu hadir bukan karena kamu memanfaatkan situasi untuk membuat mereka merasa cemburu, melainkan karena dirimu sudah menjadi seseorang yang berarti dan sulit disentuh atau dipermainkan. Semakin kamu tenang, semakin orang yang pernah mengenalmu akan merasa gelisah. Keheninganmu mengganggu mereka lebih dari kemarahanmu sebelumnya. Karena dulu saat kamu marah, itu masih berarti bahwa kamu peduli dan berharap diperjuangkan. Tapi kini, diamnya kamu adalah simbol bahwa kamu bisa hidup tanpa mereka. Ketenanganmu menunjukkan bahwa kamu tidak lagi menyerahkan kendali hidupmu kepada siapapun. Orang-orang yang biasanya dapat memainkan emosimu akan mulai kehilangan pijakan ketika melihatmu tidak lagi terpengaruh oleh mereka. Dalam ketenangan itu tersirat sebuah kekuatan besar yang membuat mereka takut kehilangan. Bukan karena kamu ingin membalas dendam atau bersikap jahat, tetapi karena kamu memilih dirimu sendiri. Jika ingin benar-benar membuat mereka merasakan kehilangan, jangan muncul terlebih dahulu. Biarkan mereka merasakan kekosongan dan kesunyian tanpa kehadiranmu. Ini adalah sesuatu yang sering disalahpahami. Banyak orang terburu-buru muncul lagi setelah diabaikan dengan alasan ingin meraih perhatian atau validasi. Hal yang justru menunjukkan ketergantungan dan kebutuhan akan pengakuan dari mereka. Padahal kehilangan hanya terasa nyata jika kamu benar-benar menghilang. Menarik diri bukan berarti berharap dia akan mencarimu kembali, tapi karena kamu memahami nilai dirimu sendiri. Kamu tidak perlu menetapkan harga dirimu di etalase toko untuk ditawar-tawar oleh orang lain. Maka, biarkan keberadaanmu menjadi sesuatu yang benar-benar dirindukan ketika tidak ada lagi jejak untuk ditemui. Itulah kekuatan sejati. Biarkan dia menjalani langkahnya sendiri tanpa kehadiranmu, tanpa sapaan, tanpa interupsi. Pada awalnya, mungkin dia tidak akan merasa kehilangan karena egonya berkata bahwa kamu pasti tidak bertahan lama dan akan kembali lagi. Namun, setiap hari yang berlalu tanpa kamu mencari atau muncul, egonya perlahan akan mulai panik. Sebab, untuk pertama kalinya, kamu memilih untuk tidak mengikuti narasi manipulatif yang ia ciptakan. Dalam ketenanganmu, yang sebelumnya dianggap biasa, sekarang menjadi ancaman baginya. Ketika seseorang terbiasa memanipulasi, kehilangan kendali adalah hal yang paling menakutkan. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak tergesa-gesa memperbaiki kerusakan akibat ulah orang lain. Biarkan mereka menghadapi konsekuensi pilihan mereka. Kamu tidak menghilang untuk membuat drama, tetapi untuk menunjukkan bahwa dirimu lebih dari sekadar alat yang bisa digunakan. Kamu adalah manusia dengan nilai yang layak dihargai. Jika dia gagal memahami itu, biarkan dia belajar dari kehilangan tersebut. Sebab, orang baru benar-benar menyesal ketika sesuatu sudah tidak lagi dapat mereka raih. Tetap diam, tenang, dan tidak muncul bukan tanda kelemahan, melainkan bukti kekuatanmu untuk tidak mengemis perhatian dari hati yang tidak tahu cara menghargai. Fokuslah membangun dirimu, bukan sekadar menjaga gengsi. Setelah kamu menjauh, jangan hanya duduk berharap dia memikirkanmu. Jangan pula berpura-pura sibuk di depan orang lain tetapi kosong di dalam.
Jadikan momen ini kesempatan untuk memperbaiki pondasimu. Mulailah membaca buku yang dulu kamu abaikan, tidur lebih teratur, olahraga secara konsisten, rapihkan ruang dan hidupmu. Saat fokus pada pembangunan diri ini, dua hal akan terjadi. Pertama, kamu benar-benar sembuh, bukan berpura-pura. Kedua, dia mulai kebingungan melihatmu semakin tenang, kuat, dan berkembang. Perubahan nyata selalu menarik perhatian. Mereka yang dahulu meremehkanmu akan mulai mempertanyakan keputusan mereka sendiri ketika melihatmu tumbuh menjadi versi terbaik dari dirimu. Ketika kamu ingin membagikan perkembangan diri, hindari memposting sindiran atau lirik galau yang hanya menunjukkan kerentanan. Fokus pada perubahan nyata. Posting progres yang mencerminkan langkahmu maju, bukan pamer atau perhatian semata. Entah itu membaca buku baru, berolahraga teratur, bekerja lebih produktif, atau bahkan sekadar senyuman yang tulus. Keheningan ini jauh lebih mengganggu bagi mereka daripada semua sindiran karena mereka akan sadar bahwa kamu bisa bahagia tanpanya. Jika suatu hari dia menyesal dan mencoba kembali, mungkin besar kemungkinan itu akan terjadi. Jangan buru-buru membuka kembali pintu hatimu. Sebelum mengambil keputusan apapun, tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu masih membutuhkan dia atau hanya pengakuan bahwa kamu layak dicintai? Banyak orang datang kembali bukan karena cinta, tetapi sekadar memastikan mereka masih memiliki kendali atas dirimu. Ingatlah, kamu bukan persinggahan sementara. Kamu adalah rumah yang hanya layak untuk mereka yang tahu bagaimana menjaga. Pelan-pelanlah menghilang dari dunianya tanpa drama atau alasan panjang yang perlu dijelaskan. Diam adalah cara paling sunyi sekaligus paling menyakitkan untuk membuat seseorang merasakan kehilangan. Tidak ada kemarahan, hanya ketidakpedulian. Seiring waktu berlalu, biarkan momen-momen itu menjadi pengingat bagi dirinya tentang kehadiranmu. Foto-foto lama, obrolan terdahulu, dan kenangan yang tak bisa ia jangkau lagi. Waktu akan melakukan tugasnya memberi pelajaran kepada mereka yang pernah menganggap remeh kehadiranmu di masa lalu. Dia tidak akan lagi mengenali sosok yang sama seperti dulu karena kamu telah berubah begitu banyak, tumbuh dalam ketahanan dan kedewasaan. Kamu telah meninggalkan tempat yang pernah kamu pijak, bukan dalam wujud fisik tetapi dalam perjalanan perasaan. Seiring waktu, dia akan menyadari bahwa dia tidak akan pernah lagi menemukan seseorang dengan kekuatan sebesar dan ketulusan sedalam dirimu. Namun, kamu tak perlu hadir untuk melihat kesadaran itu muncul, karena perjalananmu kini telah membawa dirimu ke tempat yang lebih damai. Satu pelajaran penting yang perlu kamu pegang adalah jangan membalas, jangan kembali. Cukup fokuslah pada hidupmu dan jadikan kemenanganmu sebagai prioritas. Kemenangan terbesar yang bisa kamu raih bukanlah saat dia meminta maaf, bukan pula ketika dia akhirnya mengakui kesalahan, melainkan saat kamu berhenti peduli terhadap pengakuannya. Saat kamu mampu tidur dengan tenang, bangun dengan semangat baru, dan menjalani hari tanpa sedikit pun harapan bahwa dia akan melihatmu lagi, itulah momen di mana kamu benar-benar menang. Kemenanganmu tidak hanya terbatas pada mengatasi luka. Kamu telah menundukkan emosimu, menguasai dirimu sendiri, dan melampaui keadaan yang dulu pernah mengikatmu. Ini adalah hakikat dari seorang stoik, mengendalikan batinmu sendiri alih-alih berusaha mengendalikan orang lain, melangkah maju tanpa membawa dendam, serta menolak untuk menoleh kembali hanya karena masa lalu berteriak meminta perhatianmu. Kamu memahami bahwa hidup akan terus berjalan meski kenangan terasa keras mendesak untuk dilihat. Pada akhirnya, dia mungkin akan menyesal atas kehilanganmu, tetapi penyesalan itu tidak lagi memiliki arti apa-apa bagimu. Di saat kamu benar-benar ikhlas melepaskan semuanya, membangun hidupmu kembali dari hancurnya harapan masa lalu, dan menemukan kedamaian sejati, kamu tak lagi tergoda untuk kembali masuk ke dalam badai yang dulu membuat hatimu remuk. Kesedihan darinya akan tumbuh menjadi obsesi, kehilanganmu akan terasa luar biasa berat baginya. Namun, posisi hatimu sekarang telah begitu damai sehingga drama lama tak lagi punya tempat dalam hidupmu. Kamu telah mengubah sakit hati menjadi bahan bakar untuk bangkit, menggunakannya sebagai alat untuk membangun versi terkuat dari dirimu sendiri, bukan hanya lebih kuat, tetapi juga lebih bijaksana dan tak tersentuh oleh kekacauan emosi yang dulu pernah menjatuhkanmu. Kini kamu tahu satu hal dengan penuh keyakinan, orang yang layak untukmu tidak akan pernah membuat kamu merasa tidak berharga. Itulah esensi dari kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan yang kamu raih dengan berdiri tegak di atas luka dan memilih untuk terus maju menuju versi terbaik dari dirimu sendiri.